Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'udz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah Ghafurur Rahim, Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Allah selalu membimbing kita dengan hidayah-Nya. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan materi birrul walidain, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Ihwatu iman rahimakumullah, tak ada seorang anak pun lahir ke dunia tanpa melalui jasa seorang ibu. Tak ada seorang anak pun lahir ke dunia tanpa melalui rahim seorang ibu. Untuk itu Allah menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah sudah menetapkan, Allah sudah mewajibkan bahwa kalian jangan sampai menyembah selain kepadanya. Dalam hal ini, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, seluas apapun kesalahan yang kita laksanakan, kita yakin Allah Ghafurur Rahim, pengampun Allah lebih luas dari dosa yang kita lakukan. Rahmat Allah lebih luas dari dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, dengan ayat tersebut Allah menegaskan, Ana Ghafurur Rahim, saya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semua dosa akan saya ampuni asal kalian bertobat. Cuma satu yang tidak akan diampuni. Dosa apa? Dosa musyrik. Jadi menyembah hanya pada Allah, jangan sampai pada yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik, dosa selain musyrik akan aku ampuni. Lanjutan dari ayat tersebut, wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah terhadap orang tua. Dalam hal ini, kewajiban ihsan terhadap orang tua disejajarkan dengan wajibnya menyembah Allah. Tidak bolehnya durhaka kepada orang tua disejajarkan dengan tidak bolehnya durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Senapas dalam satu ayat yang sama maksudnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Kenapa dalam ayat ini dicantumkan wabil walidaini ihsanan? Tidak wabil walidaini khairan, atau tidak menggunakan kalimat thayyiban. Setelah dilihat dari beberapa tafsir, maka ditafsirkan bahwa ihsanan itu adalah level tertinggi setelah khairan dan thayyiban. Kalau ihsan pasti sudah khairan, kalau ihsan pasti sudah thayyiban. Jadi itu kalimatnya ihsan. Apa sih sebenarnya ihsan itu sehingga memiliki makna yang tinggi? Maka Jibril mengajarkan pada Rasulullah SAW, dan Rasul menyampaikan pada kita sekalian. Pada suatu hari, ketika Rasulullah ada bersama sahabat, tiba-tiba ada seseorang datang, dan dia itu biadil wujuh, wajahnya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kelihatannya segar sekali. Begitu datang bagaikan orang yang sudah akrab dengan Rasul. Para sahabat bertanya, siapa dia?
Kalau disebut dia orang dekat, tak pernah bertemu dengan kita. Kalau disebut dia orang jauh, ternyata tidak kelihatan, dia habis bepergian jauh. Kemudian dia duduk dan tangan Rasulullah disimpan di atas paha dia, dan tangan dia pun disimpan di atas paha Rasul. Berhadap-hadapan. Ternyata siapa dia? Dia adalah Jibril. Mau mengajarkan apa yang ditanyakan oleh Jibril? Mahwal Islam. Maka Rasul menjawab, al-Islamu antasada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal bait. Apa jawaban Jibril? Sadaqta. Mahwal iman. Al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Rasul menjelaskan rukun iman yang 6. Pertanyaan selanjutnya, mahwal ihsan. Dan ini yang akan jadi pembahasan birrul walidain. Mahwal ihsan, maka Rasul menjawab, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, kita yakin bahwa Allah itu melihat Anda. Allah itu melihat kita. Itulah artinya ihsan. Jadi kalau di sini ada kalimat wabil walidain ihsanan, maknanya ada atau tidak adanya orang tua di hadapan kita, tetap kita harus ihsan. Masih hidup atau sudah meninggalnya orang tua kita, tetap kita harus ihsan. Itulah pengertian ihsan. Iwatu iman rahimakumullah. Kalau kita lihat, ada satu riwayat, dan riwayat ini sudah terkenal di kalangan para ulama, banyak para asatid yang sudah menjelaskan kesahihan riwayat ini. Ada seorang laki-laki, dia orang Yaman dari suku Qoren. Laki-laki itu miskin, kerjanya mengembala kambing, dan dia itu memiliki seorang ibu yang cacat. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia itu kalau dia berdoa langit bergetar. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Dia sudah akrab di kalangan malaikat. Di kalangan Allah lebih dekat pada diri dia. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais dari suku Qarn. Dia memiliki ibu miskin dan cacat. Kenapa Allah begitu dekat? Kenapa malaikat begitu dekat? Kenapa jika ia berdoa langit bergetar? Karena apa yang dilakukan oleh Uwais tersebut tak pernah menolak permintaan seorang ibu. Tak pernah mengatakan tidak untuk tuntutan seorang ibu. Kemudian suatu saat ibunya ada permintaan. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Wes anakku, katanya, ibu sudah tua. Entah berapa lama lagi umur ibu hidup di dunia. Ada permintaan ibu kepada anak. Apa ibu, katanya, permintaan ibu? Kata ibunya, ibu katanya ingin melaksanakan ibadah haji. Uwais tidak langsung mengatakan iya pada saat itu. Baru kali itu Uwais berpikir, tapi dalam hatinya, bagaimana caranya agar saya bisa melaksanakan perintah ibu. Akhirnya setelah dia berpikir, dia membeli seekor anak sapi. Sehingga anak sapi itu setiap pagi dia bawa ke puncak gunung. Berapa lama? 8 bulan. Yang semakin sini anak sapi itu semakin besar dan semakin berat. Kata para tetangganya, Uwais stres, katanya, Uwais gila. Karena dia membawa sapi dan sapi itu digendongnya ke atas gunung. Padahal Uwais lagi berlatih.
bisakah saya membawa ibu saya dari Yaman ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang tidak terbayang naik pesawat saja 2 jam lebih. Ini dia harus berjalan kaki, tapi Uwais sanggup. Setelah badannya menjadi kekar, tenaganya semakin kuat, datangnya waktu untuk ibadah haji, maka Uwais berkata pada ibunya, "Ibu, mari kita pergi untuk melaksanakan ibadah haji." Maka digendongnya ibunya dan sampailah ke kota Mekah. Dan setelah melaksanakan tawaf, dua-duanya pergi ke makam Ibrahim dan dia berdoa di sana. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni ibu saya, ya Allah, rahmati ibu saya." Apa yang dikatakan oleh ibunya? "Uwais, berdoalah pada Allah. Semoga Allah mengumpulkan kita sampai di surga nanti." Dua-duanya nangis, anak soleh, ibu soleh, yang diminta sesurga nanti di yaumil akhir. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat kasus pada zaman sekarang, banyak orang yang setelah dia memiliki istri, dia memiliki anak, dia bilang pada ibunya, "Ibu, sekarang saya beda dengan yang dulu. Saya udah punya istri, saya sudah punya anak. Jadi perhatian saya pada istri dan anak saya." Apa yang dikatakan oleh ibunya? "Bagus Anda punya istri, bagus Anda punya keturunan. Allah mengatakan secantik apapun istrimu dan setinggi apapun kasih sayangmu terhadap anak, jangan sampai menomorduakan ibunya." Bukan kata ibunya, tapi ini kata Allah. Apapun gelar yang engkau miliki, bintang apapun yang engkau sandang, jangan pernah menganggap ibu lebih rendah daripada Anda. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga seseorang yang datang. "Ibu, saya itu lahir dari keluarga yang broken home. Ibu saya cerai, bapak saya cerai, saya akhirnya diadopsi orang. Setelah saya sukses semacam ini, ibu saya datang, bapak saya datang, dan dia mengaku sebagai bapak dan ibu saya. Saya berpikir enak aja, dia sudah menelantarkan saya, dia sudah membiarkan saya, bahkan saya diadopsi orang. Saya tidak mau," katanya, "untuk berhadapan dengan orang tua yang durhaka semacam ini." Jawabannya, kalau kita jawaban Allah, seburuk apapun orang tuamu, sejelek apapun orang tuamu, wabil walidaini ihsana, tetap wajib berbuat baik terhadap orang tua. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang, ada orang yang ngambil piring dari anaknya, maju ke pengadilan, dan itu diadili. Ada orang yang ngambil kayu dari anaknya, datang ke pengadilan, dan itu diadili juga. Sementara kalau kita lihat keterangan dari Rasulullah SAW, ketika ada seseorang bertanya tentang kasus bahwa dia suka memberikan sesuatu di belakang istrinya, karena kalau di depan istrinya suka beda, katanya suka marah-marah juga, beda budinya. Apa yang dikatakan Rasul? "Anta wa maluka li abika." Kamu milik orang tuamu. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau Anda milik orang tua, hartanya juga milik orang tua. Tapi bukan artinya kita boleh selingkuh dari istri. Ingat, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yang harus bisa merubah seperti itu. Ihwati iman rahimakumullah, lanjutan dari ayat tersebut, "Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima." Jika salah satu, baik ayah ataupun ibu,
dia sudah tua dan dia berada di tengah-tengah Anda, jangan pernah Anda mengucapkan ah. Jangan pernah engkau membentaknya. Kita lihat yang namanya al-kibar, artinya usia berapa orang tua disebut sebagai kibar. Kalau kita lihat dari proses kesuksesan seorang manusia, kalau mau dikatakan dia sukses, rata-rata yang sukses itu usianya 40 tahun baru dia berhasil. Kalau anaknya usia 40 tahun dan ibunya usia berapa? Ketika dia nikah, misalkan usianya 25 tahun, berarti ketika anak sukses, ibu usianya sudah 65 tahun. Kenapa Allah mewasiatkan pala takullahuma ufin wala tanharhuma? Berarti ketika orang tua sudah mencapai kibar, akan banyak ujian yang datangnya dari orang tua. Tapi ketika ujian datang, jangan pernah ada kata-kata yang menyakitkan orang tuamu. Itu yang namanya pala takullahuma ufin. Kita diuji ketika kita sukses. Nah, di sini ada kasus juga ketika kita makan bersama dengan ibu, karena ibunya sudah tua, usianya sudah 70 tahun, ketika mau makan diawali dengan minum pun dia sudah batuk-batuk. Akhirnya ada permintaan dari si istri. "Pah," katanya, "gimana kalau papa mengizinkan ibu itu biar makannya sendiri aja di kamar, biar dia tenang juga, tidak merasa malu juga dengan kita." Akhirnya meng-ACC itu si suaminya dan dibilang pada ibunya, biar ibu tenang, ibu makannya di kamar aja. Tidak merasakan apakah ibu sakit apa tidak. Ternyata ada kasus ketika ibu makan di kamar dan keluarganya makan di ruang makan. Ternyata ibunya itu ngintip dan ibu nangis. "Saya ingin makan bersama anak saya. Saya ingin makan bersama cucu saya. Saya masih ingat," katanya, "saya gendong-gendong anak saya itu sampai usia 4 tahun. Usia 4 tahun ibu ikhlas menggendong anaknya. Seorang ibu baru tinggal dengan anaknya hanya 3 bulan saja sudah tidak kuat untuk makan bersama. Akhirnya dia diasingkan dan ibunya sakit hati. Tidak menyadari apa yang dia sandang, apa yang dia miliki, ada sebutir doa yang disampaikan oleh orang tua pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada anaknya melalui doa seorang ibu. Tapi kalau tidak sampai ihsan. Oleh karena itu, untuk kita sebagai anak pasti, karena tidak ada yang lahir tanpa ibu, kita ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah hadis, "Rogima anfun, summa rogima anfun, summa rogima anfun." Terhina dia, tersesat dia, tercela dia. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang terhina, siapa yang tersesat, siapa yang kecewa?" Kemudian kata Rasul, "Man adroka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah." Siapa orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup bersama orang tuanya, baik sendirian ibunya saja atau ayahnya saja atau dua-duanya saja, tapi tidak membuat dia membukakan pintu surga dari babun birrul walidain. Surga sudah ada di depan mata, tinggal birrul walidain. Tapi ketika orang tua ada di hadapan Anda, orang tua itu disia-siakan. Kalau birrul walidain tertutup karena Anda tidak berbakti terhadap orang tua, mau mencari pintu yang mana? Mau dari babu salah, mau dari babu royan, pintu salat atau pintu saum? Target sholat tanha anil fahsai wal munkar.
Kalau orang sudah mencapai tanha anil fahsyi wal munkar, maka pasti dia sudah ihsan terhadap orang tuanya. Baburayan, target dari saum itu tatakun. Kalau orang sudah tatakun, maka tentu dia sudah bisa ihsan terhadap orang tuanya. Jadi artinya untuk kita carilah pintu surga yang terdekat. Sepanjang ibu itu ada, bapak itu ada, jangan sia-siakan sampai kita berusaha bagaimana caranya agar pintu surga itu terbuka. Iwatu iman rahimakumullah. Ada pertanyaan lagi. Ada seorang pemuda dari Bani Salamah datang pada Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, aku menyesal, orang tua saya sudah tidak ada. Aku menyesal, kenapa saya tidak berbuat baik, tidak berbakti pada orang tua. Kemudian apa yang dijawab, apa yang ditanyakan oleh orang tersebut? Ya Rasul, bisakah aku berbuat baik walau ibu saya sudah tidak ada? Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Naam, bisa katanya. Dengan cara apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, as-salatu alaihima. Doakan keduanya. Setiap kita salat, doakan, ya Allah, semoga engkau mengampuni orang tua saya, semoga engkau mengangkat derajatnya, semoga engkau memasukkan dia ke surga. Doakan, dawamkan. Yang kedua, dengan cara apa? Istighfar katanya. Mohonkan ampun dia. Mohonkan ampun dia. Ketika seorang ibu tahajudnya 15 menit, berdoa untuk anaknya itu sampai setengah jam. Lebih banyak berdoanya. Kita mohonkan. Sehingga ada hadis juga yang menerangkan, seseorang dia masuk surga, yang surga dibayangkan ma'uhu abyadu minal labani warihu atyabu minal miski wa kijanuhu kanujumi sama. Airnya lebih putih dari air susu, dan wanginya lebih wangi daripada minyak miski. Gelasnya pun gemerlapan bagaikan bintang yang ada di langit. Paman syaraba minhu fala yadmu abadan. Siapa yang pernah meminum air tersebut, dia tak akan haus selamanya. Itu gambaran surga. Dia aneh. Ya Allah, apa yang menyebabkan saya masuk surga seperti ini? Surga yang tidak pernah terbayangkan ketika saya hidup di dunia. Apa jawaban Allah? Bistighfari waladika sholih. Ini karena permohonan ampun dari anakmu yang soleh. Nah itu. Yang ketiganya, infadu ahdihima. Laksanakan katanya janji-janji atau wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua. Kalau orang tua berwasiat 1/3 dari harta yang ibu tinggalkan, tolong berikan untuk fakir miskin. Sebelum warisan itu dibuka, laksanakan dulu wasiat-wasiat. Kalau kita ingin berbuat ihsan terhadap orang tua. Yang keempatnya silaturahim. Itu yang terakhir. Sambungkan silaturahmi dengan handi tolan, dengan keluarga, dengan adik kakaknya orang tua kita. Kalau nyambungkan silaturahmi, satu misal ketika ibu lebaran ini suka mudik, dan mudik ibu itu disambut oleh orang-orang yang ada di sana, ibu suka berbagi, suka berinfak. Biasakan kebiasaan ibu baik ini dilaksanakan oleh anaknya, insya Allah akan nyambung terhadap orang tua. Jadi wabil walidaini ihsanan, berbuat baik terhadap orang tua, baik ibu ada ataupun ibu sudah tidak ada, masih ada kesempatan untuk kita. Pintu belum tertutup. Untuk kita masih ada kesempatan. Bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, doakan dia, mohonkan ampun pada dia, sambungkan silaturahminya, penuhi janji-janji dia. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah keimanan pada kita sekalian, kita bisa merealisasikannya menjadi amalan salihan, dan kita menjadi anak yang ihsanan terhadap orang tua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.
Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairan lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.